Hidup, hidup memang menyedihkan. Nonton film muncul tugas, Anda pun pusing. Nonton film lagi kepanjangan. Tontonlah film favorit Anda di Bang Ngopi. Daripada nonton film dengan durasi kepanjangan, nontonlah film di Bang Ngopi. Tonton film favorit Anda langsung beres. Subscribe channelnya di Bang Ngopi untuk konten-konten update lainnya. Disclaimer, video ini mengandung spoiler dari film aslinya. Disarankan menonton saat waktu luang ataupun kabur. Halo semua, selamat datang di channel Bang Ngopi, tempat yang mereview film dan membahas tentang film. Dan tidak lupa agar kalian semua sehat selalu di masa pandemik ini. Dan pada kali ini Bang Ngopi akan mereview film berjudul Shelter in Place. Shelter in Place ini memiliki sinopsis tersendiri, yang dimana pada tahun 2021, yakni tahun sekarang, ketika pandemi global membatasi kemungkinan perjalanan, lalu terdapat sebuah pasangan yang sedang berbulan madu dan terdampar di hotel Hollywood milik Roosevelt, yang dimana staf karyawan merawat mereka. Namun terdapat misteri yang dimana orang yang menginap di sana akan hilang dalam beberapa hari di dalam hotel tersebut. Akankah mereka berhasil selamat ataupun tidak? Pada awal film kita diperlihatkan sebuah kota besar di New York. Lalu ada seseorang yang bernama Costin. Ia sedang menelpon pacarnya dan berencana untuk pulang menggunakan pesawat pada pukul 9 pagi. Tak lama kemudian ada seorang pelayan yang bernama Adela pun menghampirinya. Dan ia pun memberikan handuk milik si Costin tersebut. Namun saat mengecek handuk tersebut, ia menemukan sebuah kartu yang dimana ia pun tak tahu itu kartu apa. Lalu saat selesai, ia berencana untuk balik ke ruangannya. Saat berada di lift, ia tak sengaja menemukan kartu itu lagi. Saat pintu lift pun terbuka, ia pun berada tepat di depan ruangannya. Namun sebelum itu, ia melihat seseorang sedang berdiri di pojokan koridor. Saat ia dekati, orang tersebut pun kabur. Karena si Costin yang penasaran, ia pun mengejarnya dan menuju ruangan si orang tersebut. Beberapa lama kemudian, ia pun kabur dan keluar dengan tubuh yang berlumuran darah. Dan ia pun ketakutan karena seorang tersebut terus mengejarnya. Saat ingin membuka pintu, cerita pun dimulai. Pada sekian berikutnya, ada seseorang yang bernama Sarah. Ia sedang live di sosial media menggunakan handphone. Dan lalu ada seorang pacarnya yang sedang berenang bernama John bersama dengan staf yang lain bernama Tay. Dan tak lama kemudian si pacarnya pun datang untuk memintanya memijat kakinya. Alhasil si John pun mau tidak mau melakukannya. Lalu pada sekian berikutnya, staf dari hotel tersebut mendatangi si John yang dimana mereka sedang berbulan madu dengan pacarnya dan menawarkan segelas botol wine lalu pergi. Tak lama kemudian, ruangannya ditempati si John dan pacarnya pun mendadak mati lampu dan berubah menjadi warna merah. Yang dimana saat waktunya sudah malam, di hotel tersebut akan mengganti lampunya menjadi warna merah. Sesaat ruangan tersebut sudah kosong, si John dan pacarnya pun berduaan hingga larut malam. Dan tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka saat itu pun juga. Seketika pagi pun tiba, si cewek yang bernama Sarah atau alias pacarnya mendapat sebuah pesan di handphone miliknya. Yang dimana pada pesan tersebut menawarinya seharga $600 hanya untuk memotret foto kakinya. Dan lalu si pelayan pun datang untuk membawa makanan. Namun si Sarah tak membawakannya karena ia terlalu sering memakan makanan tersebut. Alhasil ia pun keluar dari ruang tersebut dan mencari makanan di barnya. Saat di tengah perjalanan, ia melihat pintu ruangan lain terbuka. Karena ia penasaran, ia pun masuk. Namun tak disangka si pelayan tersebut sudah ada di sana. Saat ia sudah sampai di bar tersebut, tak ada orang satupun dan ia sadar bahwa di hotel tersebut hanya ada mereka dan pacarnya. Dan tak lama kemudian, si Sarah pun menemukan sebuah buku yang dimana ia tak tahu dari isi buku tersebut. Dan saat membuka buku tersebut, ia pun sadar terdapat sebuah nama Robert Costin pada ruangan yang ia buka sebelumnya. Dan saat sibuk dengan buku tersebut, si staf pun datang lalu serentak ia pun kaget. Karena tak ingin terciduk, ia pun membuat alasan dengan hal yang lain. Kembali dengan si John yang sedang berada di atas, dan seketika si pelayan tersebut datang untuk membersihkan ruangannya. Lalu karena si John sedang gabut, ia pun mengobrol dengan si pelayan tersebut. Dan kemudian dengan si Sarah, setelah dia mencari makanan di bar, ia pun berencana untuk balik ke ruangannya. Namun siapa sangka
sadar bahwa ada seseorang di pojokan koridor tersebut. Dilanjut pada si Sarah yang dimana ia sedang memfoto kakinya, dan karena ia teledor, ia telah sengaja menjatuhkan gelasnya dan seketika ia pun panik, dan cepatnya ia pun memanggil si pelayan Adela tersebut. Tidak lupa dengan si John yang dimana ia sedang bermain bowling bersama pacarnya. Namun saat itu pacarnya pun sedang sibuk dengan perusahaannya karena ia mendapat $20.000 dari sebuah foto, dan alhasil si John pun dikacangin. Dan saat ia bermain bowling, dengan seketika mesinnya pun rusak, dan ia berencana untuk membenarkan mesin tersebut. Namun saat ia ingin memperbaikinya, si pelayan pun tiba-tiba datang. Alhasil si John pun balik lagi. Setelah sekian lama, si John dan pacarnya pun bermain-main. Saat si John tengah bercerita, si Sarah pun gelisah bercampur dengan ketakutan karena obat yang dia bawa itu habis, dan si John pun menyuruhnya agar untuk mengatur nafasnya kembali. Keesokan harinya pun tiba, di mana si John terbangun dari tidurnya. Saat keluar, ia melihat si Sarah yang sedang berolahraga. Niat si Johnnya adalah melakukan olahraga tersebut bersama-sama. Namun sayangnya, saat si John mau memulainya, si Sarah sudah selesai. Pada skena berikutnya, si Sarah bertanya kepada si John, karena akhir-akhir ini si John tidak punya pekerjaan. Dan si John pun menjelaskan bahwa di masa pandemi ini kurangnya lowongan pekerjaan. Namun si Sarah tak setuju dengan hal itu. Di sisi lain, si John pun tak setuju dengan cara si Sarah bekerja hanya dengan mengupload sebuah foto. Dan setelah itu mereka pun bertengkar. Dan pada tengah malam si Sarah terbangun dari tidurnya, dan tak sengaja ia melihat si pelayan yang bernama Adela sedang diam di depan telepon. Cerita pun dilanjut pada siang harinya, yang dimana si Sarah sedang live di sosial medianya. Namun saat sedang berada di koridor, ia tak sengaja melihat pintu ruangan lain terbuka. Karena ia penasaran, alhasil ia pun mengeceknya. Lalu di ruangan tersebut ada sebuah tangga yang menuju ke ruangan lain. Dan tadi diduga saat di ruangan tersebut ia melihat si pelayan sedang membersihkan ruangannya. Namun bedanya, si Sarah melihat seorang Adela sedang muak karena bekerja sebagai pelayan tersebut. Si pelayan tersebut bilang bahwa ia bekerja membuat si Sarah keluar dari lubang kesedihannya. Dan si Sarah pun mulai curiga kembali kepada si Adela, yang dimana ia mengucapkan kata-kata yang sama dengan yang dikucapkan si John. Di sini terbukti bahwa si pelayan tersebut mengawasi mereka setiap harinya. Kembali dengan si John yang dimana ia baru terbangun dari tidurnya dan berencana untuk mandi. Namun saat ia mandi, lagi-lagi si pelayan tersebut mengawasinya. Dan dengan sigap, si John pun memakai pakaiannya. Tak lama kemudian, si John pun bercerita atas kejadian dengan pacarnya. Lalu si Sarah pun lagi-lagi live di sosial medianya. Lalu tak pakai lama, ia pun muak karena kejadian yang dialaminya. Sehingga si Sarah pun menjatuhkan HP tersebut ke dalam air. Dan ia pun diam di pinggir kolam renang. Namun beberapa saat kemudian ia menenggelamkan dirinya ke kolam tersebut. Lalu tanpa ia sadari bahwa dirinya sedang berhalusinasi, namun selamanya si Tay pun menolongnya. Lalu si Sarah pun menceritakan hubungan ia dengan si John kepada si Staff alias Tay. Pada keesokan harinya, si John dan Sarah pun berbaikan dan menjalin hubungannya kembali. Namun saat itu, si Sarah bilang bahwa ia tak mau Adela datang lagi, karena si Sarah sadar ada yang tak beres dengan dia. Namun si John tak percaya dan menganggap semua itu baik-baik saja. Ketika si John sedang berjalan di koridor, kali ini berbeda. Namun si John tak sengaja melihat staf dan pelayan yang bertengkar, dan si John pun berusaha membantu masalah mereka. Namun si Tai pun tak peduli dan pergi begitu saja. Tidak lupa dengan pacarnya si John yang bernama Sarah. Lagi-lagi ia penasaran terhadap kelakuan si Adela tersebut. Alhasil ia menyelinap masuk ke ruangan tersebut. Di kamarnya ia tak menemukan sesuatu sampai ia mencari di kamar mandinya. Terdapat sebuah cairan berwarna merah. Ia pikir itu hanyalah air yang kotor, namun saat ia pegang itu adalah darah. Serentak ia pun kaget dan pergi begitu saja. Namun kali ini ia pergi ke arah bar yang dimana ia datangi sebelumnya. Sesampainya di sana, ia mencari buku yang pernah dibukanya dan mencari nama orang yang pernah tinggal di kamar tersebut alias Kostin. Yang dimana si Kostin tersebut adalah orang yang kita lihat pada awal film. Namun namanya sudah tercoret dengan tinta merah.
Di saat yang bersamaan, ia melihat si Adela menuju ke ruangan lain sambil membawa selimut yang berlumuran darah. Karena si Sarah curiga, dia pun mengikutinya. Sesampainya di sana, dia dibawa ke perpustakaan dan di sana ia melihat rak buku yang berbeda. Yang dimana rak buku tersebut adalah pintu rahasia. Dan benar saja dia berada di ruangan rahasia tersebut dan melihat cermin dan dirinya pun berhalusinasi lagi. Kemudian dia berada di ruang pertunjukan, tapi ia tak tahu fungsi dari ruangan tersebut karena terdapat banyak hal dan benda aneh di sana. Seketika si Sarah pun panik dan tak sengaja menjatuhkan gelas. Dan si Adela pun sudah terciduk. Si Sarah pun lari sekuat mungkin. Saat tiba di kamarnya, dia dikejutkan dengan si John yang sudah terbaring dengan berlumuran darah. Dan serentak si Sarah pun berlari ke lantai bawah dan mencari pertolongan. Namun sayangnya, yang ada di hotel tersebut hanyalah mereka saja. Di saat itu pun juga datanglah staf T menghampirinya. Dan lalu si Sarah pun menjelaskan dan meminta pertolongan kepadanya. Namun yang membuat anehnya, saat mereka tiba di sana, seketika pun si John sudah baik-baik saja. Entah apa yang terjadi dan sepertinya si Sarah berhalusinasi lagi. Di saat itu pun juga si pelayan Adela balik datang. Dan saat dia datang, si Sarah dan si John pun mencurigainya. Malam pun tiba. Di saat si John dan Sarah berduaan, ia ditetangi oleh staf dan pelayan tersebut. Mereka pun memberikan sebuah makanan. Dan dalam pikir panjang, si Sarah pun membiarkan mereka ikut makan bersamanya. Dan si Sarah pun meminta maaf atas semua kejadiannya. Lalu staf T tersebut berkata jujur bahwa ia dengan si pelayan Adela tak ada berhubungan sekalipun. Ia berkata bahwa niatnya si Tay adalah melindungi mereka semua karena ia tahu bahwa si John dan pasangannya akan menjadi korban selanjutnya. Dan si pelayan yang mendengar ucapan tersebut merasa rahasianya telah terbongkar. Tak pakai lama, si Adela pun menusuk si Tay menggunakan benda tajam dan pergi begitu saja. Lalu si John dan Sarah pun panik karena hal yang tidak diduga oleh si Adela tersebut. Dan si John pun berencana untuk mengejar si Adela dan mengatakan bahwa itu hanyalah salah paham. Dan lalu si Tay pun memberitahu bahwa si John akan dibunuh olehnya dan menyarankan si Sarah agar mengikutinya dan membawanya pergi dari hotel ini. Dan dengan sigap si Sarah pun mengejarnya. Dan saat si John sampai di sana, si Adela pun menghilang. Namun si John tetap mencarinya dalam keberadaan gelap. Dan seketika kakinya pun diseret sesuatu. Hebatnya ia tak sengaja melihat bayangan dan saat ia dekati, dan terdapat seseorang berkulit pucat mengejutkan si John. Dan si John pun kaget hingga ia tak sadar ada seseorang yang menyuntiknya. Dan tak lama kemudian si John pun pingsan. Setelah itu si John yang tak sadarkan diri pun dihipnotis oleh si Adela. Dan tak lama kemudian si Adela mengambil sebuah paku besar dan palu yang dimana paku itu akan ditancapkan di punggung si John. Dan di saat itu Sarah pun datang ke sebuah ruangan yang dimana ia tak tahu itu ruangan apa. Dan seketika psikopat tersebut muncul di belakangnya. Dan psikopat tersebut menghipnotis si Sarah hingga kakinya tertusuk oleh benda tajam. Yang diduga psikopat tersebut telah menyamar menjadi Adela di waktu sebelumnya. Karena ia tak mau menyerah, si Sarah pun terus mencari keberadaannya si John. Saat sampai di sana, ia kaget karena tubuh si John sudah berlumuran oleh darah. Dan tak lama kemudian, psikopat itu datang lagi. Si Sarah pun mencoba bersembunyi darinya. Tak lama kemudian, posisi ia sudah ketahuan oleh psikopat tersebut. Dan si Sarah pun tak menyadari bahwa ada si Kosti yang menyerangnya dari belakang. Namun siapa sangka di saat yang tepat ada seseorang yang mengetuk pintu tersebut. Dan orang tersebut adalah staf T yang sudah menduga hal ini akan terjadi dengan membawa senapan miliknya. Dan lalu psikopat tersebut terkena tembakan dari senapan tersebut hingga terpental. Dan si Sarah yang berencana membawa si John keluar pun dibatalkan karena si Kosti yang sudah menjadi kanibal memakan si John.
Karena si Sarah yang panik, ia tak tahu harus apa yang ia lakukan. Ia pun keluar dari hotel tersebut dan meminta pertolongan. Namun sayangnya, karena kota tersebut sedang lockdown, tak ada seorang pun yang ingin membantunya. Cerita pun selesai. Pelajaran yang dapat kita petik pada film ini adalah sekuat mungkin rahasia itu pasti akan terbongkar di suatu saat kemudian. Dan juga kita tak boleh menyerah walau rintangan yang kita hadapi itu sangat sulit, karena pasti akan ada jalan keluarnya. Terima kasih telah menonton, semoga kalian terhibur dengan film tersebut. Bang Mopi di sini pamit undur diri, stay cool, stay clean.